Oke, assalamualaikum sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi shortcut aja ya. Ini sharing pengalaman dan juga sekaligus buat catatan buat kalian yang sedang trading kripto di market futur Binance, terutama Binance ya, dan juga market kripto derivatif lainnya. Untuk jadi acuan yang pertama itu memang kenapa aku yang memberi contoh tentang Binance, karena kebanyakan orang familiar dengan Binance ya. Satu itu, yang kedua memang diakui tidak diakui sekarang nomor satu market di dunia untuk urusan kripto ya Binance gitu. Nah, menyambung video short kemarin yang sempat banyak banget aku kena di video short ya. Kalau kalian nonton video ini, nah, cara trading kripto leverage 100 tetap aman, trading Bitcoin dan altcoin ini sebenarnya sudah posisinya itu kemarin sempat sebelum CPI ya, event FOMC-nya dari The Fed itu kan turunnya dalam banget tuh. Sampai berapa posisi aku di situ? Ntar aku cek. Ada Matic, ada Phantom, ada BTC, ada ETH, ada BNB. Berarti berapa? BNB, ETH, BTC, Matic, terus Phantom, XRP sama HNT, itu 7 posisi. Kenapa masih aman padahal dengan saldo yang bisa dikatakan sedikit dan leverage yang di situ gunain hampir 75 leverage lah, 75 kali atau lebih dari 50. Nah, yang perlu kalian pahami itu karakter marketnya ya. Satu, karakter marketnya. Yang kedua itu money management kita. Oke. Kemarin itu sudah aku ndak bisa nyontohin nih. Yang kemarin sudah aku close semua sih ya. Ini hanya tinggal satu posisi. Ini di tanggal berapa? Tanggal 15 Oktober. Nah, untuk yang pertama ini kalian harus ketahui dulu karakteristik marketnya. Di Binance itu bisa dikata market futur itu ada dua jenis. Yang satu namanya beda-beda ya setiap market ya. Yang satu itu kontrak perpetual, yang kedua itu kontrak likuiditas. Bedanya apa, Bang? Bedanya kalau perpetual itu mencoloknya itu saat kita averaging up ataupun averaging down, itu beda banget. Nah, yang di futur di Binance ini hanya ada pilihan untuk kita yang namanya kontrak perpetual. Kontrak perpetual itu kita bisanya hanya averaging down. Jadi misal kita averaging up atau averaging down. Averaging itu apa? Averaging itu bisa dikata kita mengambil order baru untuk memperbaiki posisi ya, averaging. Nah, bisa down ataupun bisa up. Atau saat kita ngambil posisi misal ini long nih, kita HNT ya, HNT itu aku masuk di harga contoh paling sederhana averaging down deh, 4430 ya. Ini kalau misal aku ambil posisi lagi untuk biar ini bisa turun lagi nih harga entryku, kita averaging down, walaupun banyak mentor yang tidak menyarankan untuk averaging down, itu aku ambil lagi nih. Ini aku pasang limit di angka 4, di harga $4. Nanti otomatis
posisi entry ini akan turun lagi gitu. Walaupun resiko juga sama ya, resiko pastinya lebih lebih besar lah. Kenapa? Kalau di market perpetual market seperti di Binance ini, itu kita tidak bisa averaging up karena order awal dengan posisi yang sama itu diakumulasikan. Itu yang namanya perbedaan market perpetual dan juga market likuiditas. Nah, sayangnya di Binance itu tidak ada yang namanya future kontrak likuiditas, masih menggunakan perpetual murni. Kebanyakan perpetual murni seperti BingX itu juga pakai perpetual murni, walaupun ada juga yang likuiditas ya, kontrak likuiditas. Perbedaannya apa Bang? Perbedaannya kalau kontrak likuiditas ini aku kasih contoh yang paling mencolok ya. Nanti aku juga kasih link buat kalian yang pengen coba. Ini market namanya MoonXBT ya. Saat kita di futur ini itu ada dua pilihan. Yang namanya USDT abadi. USDT abadi ini bisa dikata seperti perpetual di Binance. Nah, ada tulisannya perpetual kan? Di sini kalian bisa lihat. Ini sama kinerjanya sama market perpetual yang di Binance dan juga kontrak likuiditas. Kalau ini berbeda lagi. Kalau misal kita averaging down ataupun averaging up, harga saat kita averaging down ataupun averaging up itu tidak terakumulasi dengan harga awal kita saat masuk. Jadi order averaging itu termasuk order yang berdiri sendiri. Makanya kalau kalian di perpetual market tidak bisa kalian seperti di Binance ya, dan juga di kontrak perpetual yang lainnya, itu kalian kalau averaging up itu kalian rugi. Karena apa? Posisi kalian bakal naik gitu. Dari harga awal bisanya hanya averaging down gitu kalau di perpetual market ya gitu. Jadi kalian harus bijak di situ. Tapi kalau kalian di kontrak likuiditas, averaging up itu bisa berjalan ataupun averaging down juga bisa berjalan dengan ordernya akan berjalan 1:1. Jadi nggak ikut terakumulasi dengan order awal kita gitu. Satu itu ya, perlu kalian sadari itu dulu. Kalau kalian tidak tahu karakter marketnya seperti perpetual ataupun dia pakai perpetual murni atau kontrak likuiditas, futur murni lah bahasanya, itu ada yang pakai bahasa seperti itu. Kalian ya nanti bakal saat kalian averaging up, saat kalian misal ambil long, harganya naik lagi, kalian mau averaging up, ya nanti kalian rugi sendiri kalau kalian pakai yang perpetual market seperti di Binance. Dan umumnya market itu menggunakan perpetual. Yang menggunakan kontrak likuiditas itu sepengetahuanku hanya dua saat ini ya. Yang satu MoonXBT, yang kedua itu BingX. BingX aku belum pernah coba, dan aku lebih memilih di sini sih. Kalian juga bisa untuk coba untuk di BingX ini ada akun demo, enaknya seperti ini. Kalian bisa coba-coba nih di sini. Oke. Nanti kalian bisa dapat saldo demo itu sebesar 10.000 US dollar. Kalian bisa coba di sini dan link aku akan sertakan di kolom deskripsi. Kalau kalian mau pakai link referralnya Pak D. Oke. Setelah kalian memahami itu ya, dan ini teruntuk market perpetual ya, bukan market likuiditas loh. Kalau likuiditas itu beda lagi nanti rumusnya. Kalian harus kuat di money management kalian.
money management kalian itu seperti apa. Jangan meresikokan lebih dari, kalau aku pribadi ya lebih prefer saat kalian open posisi. Misal money management itu jangan lebih dari 1% saat kita open posisi. Kalau kita mecah entry beberapa posisi, misal ini ya, saat awal ini ya, ini kan resiko cuma 0,48 dari wallet. Dan misal nih aku ambil lagi posisi Matic misal, itu ya juga aku ndak lebih dari 1%. Kenapa? Karena buat jagain, karena karakter perpetual market itu bisanya averaging down. Aku jagain untuk averaging down maksimal 3, ada yang maksimal 2, ada yang maksimal 5. Itu tergantung dari tradernya ya, style tradernya. Itu kembalinya lagi ke style loh. Jadi aku nggak bisa maksain. Kalau 3 kali averaging itu sudah nggak dapat, ya sudah aku lepas gitu, aku cut loss gitu. Terus ketiga, fokus kita kepada volume untuk perpetual market ya, perpetual market. Misal saldo kita ini kalian rubah di, kita kasih contoh yang BTC saja. Ini aku kasih contoh. Misal nih BTC kita ambil, kadang kan di sini kan ada BTC ya. Kalian rubah dulu ini ke USDT. Dan kita fokus pada volume. Gitu. Ini untuk khusus perpetual market ya, dicatat dulu. Ini khusus untuk perpetual market. Misal saldo kita berapa dulu? 100 ya. Kita open saja di sini 100. Pertanyaannya gini. Loh Bang, berarti kita meresikokan 100% saldo kita dong Bang? Ya enggak lah. Kalian harus pahami dulu apa itu volume ataupun size. Aku biasa menyebutnya size sih. Besar ukuran kita trade dan juga margin. Beda lagi kalau kita pakai market yang kontrak likuiditas tadi. Kontrak likuiditas pakainya margin murni saat kita OP, bukan volume. Tapi kalau perpetual itu pakainya volume. Kecuali kalian pakai yang ini, pakai tools yang ini nih, di bawah ini nih, yang bisa kalian tarik nih di Binance ya. Ini 25%, 35%, itu beda cerita lagi. Ini sudah kalian pakai margin. Kalau kalian tidak bisa memahami, dan kalian harus tahu dulu nih perbedaan margin dan volume. Volume itu seperti ini. Misal kita punya saldo 100. Nah, di sini nanti akan ada nih yang namanya biaya. Biaya untuk long dan biaya untuk short. Nah, biaya inilah yang dinamakan margin yang kemakan kita. Gitu ya, paham ya? Oke, di sini kalau belum paham nanti kalian ulang lagi. Yang kemakan buat margin kita ya ini, dengan trading volume size di perpetual market. Misal saldo kita 100 dan kita order dengan volume 100, itu yang kepake itu hanya 1,95 USDT atau ya hampir 2% lah, 2% saldo kita. Jadi rumusnya kalau di perpetual market itu, perpetual market ya, perpetual market volume dibagi saldo kita atau balance kita, itu yang dinamakan risk kita. Makanya
kemarin itu 7 posisi merah semua, dan sekarang itu dari saldo posisi ini ya, Matic saat kemarin itu aku masih santai-santai saja ya, karena modal yang aku margin yang kepake itu sedikit walaupun leverage gede. Lah leverage itu mempengaruhi nggak Bang? Nah ini satu lagi yang perlu aku jelasin ke kalian. Saat misal ini 100 ya, dengan leverage 50, itu yang kepake 2 USDT untuk saat kita posisi long ataupun short itu 1,92. Saat kita rubah ini ke 125, konfirmasi ya, dan kita order dengan fokus volume dengan 100, itu yang kepake marginnya 0,87 untuk saat kita long dan 0,77 saat kita ambil posisi short. Aman nggak Bang? Ya jelas aman lah. Gitu, kalian harus pahami dulu yang namanya volume sama margin. Terus kalian saat ini sudah kalian pahami dengan rumus tadi yang perpetual ya, volume saat order kita atau size saat kita entry order, kita pakai nilai USDT ya, jangan nilai koinnya. Nanti kalian bakal kelihatan marginnya berapa yang kepake. Dan aku saranin jangan pakai yang ini, kalian harus input manual gitu. Kalau kalian input manual, misal kita rubah ini ke USDT juga dengan input manual, akun kalian bakal aman deh gitu. Soalnya banyak yang ke sliding itu dari trader sekarang itu kebanyakan ya seperti itu. Dia nggak merhatiin yang namanya margin. Dia fokusnya di margin, tapi ya meresikokan itu. Kalau misal hitungannya kan kayak gini, 0,92 USDT ya, dengan leverage berapa tadi? Misal kita ambil posisi long 0,92 USDT, hitung-hitungannya ya, 0, berapa tadi? Kalau misal kita ambil posisi 100, 0,96 ya, 0,96 kali 125 leverage-nya itu kita dapat 120. Jadi kita ya 1, risk-nya itu berarti 1,2. Antara itu ya, Jadi masih aman lah. Beda lagi kalau kita open posisi dengan leverage 125 dengan volume misal 1000 baru. Ini yang dinamakan judi. Oke. Beda lagi nanti kalau kita pakai market yang di Moon XBT ini. Ini rumusnya beda lagi karena kita pakai margin. Kita saat entry itu bukan pakai volume tapi kita pakai margin langsung. Ini baru kita mengetahui yang namanya batasan money management kita. Oke. Kalau aku pribadi jangan sampai lebih dari 10% saat kita floating posisi ya. Itu sangat bahaya banget buat akun kita. Oke. Karena kita kan averaging down di perpetual market. Beda cerita kalau kita pakai di Moon XBT ini seperti ini. Oke. Itu dulu sedikit sharing dari Pak D. Nanti kalau kalian mau pengen buat di Pak Dpedia di Moon XBT untuk coba untuk akun demo kontrak likuiditas ini di futur dengan kontrak likuiditas, di mana kita bisa averaging down dan averaging up
kalian bisa pakai link yang aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, gitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi. Selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya, amin ya. Assalamualaikum.